Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita sudah masuk dalam lokakarya kedua. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar acara Lokakarya 2 ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perwakilan dari Bapak Ibu mungkin Ustaz Khairon untuk memimpin berdoa. Silakan Ustaz Khairon. Satu-satunya yang berkopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, marilah sebelum kegiatan pada ini kita mulai, mari kita awali dengan doa semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sehingga akhir kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurul Fatihah. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana temukanmu? Ini temukanku. Bu, ha, bu, ha. Bapak Ibu, nanti di modul 2 kita akan belajar mengenai manajemen diri. Kita akan mempelajari mengenai KSE, bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar sana, walaupun kita pikir di sini tidak menyelesaikan masalah, betul nggak? Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus fokus di situ. Nanti yang di belakang itu kita urusi ketika ada waktu. Ketika kita mau waktunya sudah di sana. Ketika di sana ya jangan mikir yang di sini begitu. Jadi ada di modul 2 nanti mengenai manajemen diri, kesadaran diri, sehingga kita itu menjadi orang yang tidak gampang khawatir tentang sesuatu. Pernah nggak Bapak Ibu nangis semalaman menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Masih ditangisi, masih tidak.
Insya Allah. Jadi apapun yang Bapak Ibu hari ini hadapi, ayo kita fokus di sini untuk kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah presentasi perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri. Pada modul 1.3, Bapak Ibu membuat visi, betul ya? Visi sekolah atau visi guru penggerak? Visi guru penggerak. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin ketika pendampingan individu, saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Ternyata mulai dari Pak Koirun, kalau di kelompok saya runtut dari awal gitu ya, jadi sangat runtut sampai akhir. Saya bangga karena Bapak Ibu bisa belajar seruntut itu gitu. Nah, dari visi yang dibuat nanti Bapak Ibu akan menyusun sebuah prakarsa perubahan, betul ya? Kemudian dari apa yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan inilah nanti yang menjadi aksi nyata Bapak Ibu di sekolah. Nah, pada hari ini, pada sesi pertama ini, nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan seperti ketika kemarin Bapak Ibu PI gitu. Tapi secara garis besar saja karena waktunya hanya 10 menit untuk presentasi, kemudian 10 menit nanti untuk tanya jawab. Berarti masing-masing dari Bapak Ibu itu punya waktu 20 menit untuk presentasi mengenai visi dan prakarsa perubahan serta aksi nyata apa saja yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian itu terdiri dari dua, satunya adalah presentasi, kemudian tanya jawab. Boleh 10 sama 10, boleh 15 dengan 5 gitu ya. Jadi nanti boleh saling tanya jawab satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu nanti tidak akan presentasi secara klasikal seperti ini, tetapi masing-masing dari kami akan mendampingi kelompok. Jadi presentasinya akan berjalan di kelompok. Nanti Bapak Ibu boleh misalkan Bu Eti kok nggak nyaman ya kalau presentasi itu samping-sampingan begitu. Berarti boleh secara kursi nanti diputar ke depan sehingga nanti bisa melingkar begitu. Karena ya Bapak Ibu. Kemudian di saat presentasi mengenai visi dan prakarsa perubahan ini nanti apabila ada masukan dari kelompok lain, dari anggota lain jangan lupa dicatat. Karena di akhir dari 20 menit waktu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi, visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Nanti ada satu anggota saya yang agak kepikiran karena tidak membawa gitu. Jadi bagaimana nanti mungkin untuk yang rekan-rekan? Iya, di HP ada. Pakai akun nanti Canva saya. Oh, akun Canva. Oh, Masya Allah, itu luar biasanya kodrat zaman ya. Jadi walaupun itu bisa dengan HP. Jadi Bapak Ibu nanti boleh presentasinya sambil membaca yang ada di laptop Bapak Ibu, begitu nih. Makanya kemarin disuruh bawa laptop. Atau kalau sudah dicetak, maka Bapak Ibu boleh membaca cetakannya. Mana salah satu yang nyaman untuk Bapak Ibu. Begitu nggak Bapak Ibu? Iya. Okay. Hal yang luar biasa adalah ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat visi, maka tahu kedepannya harus apa yang dilakukan, itu ya. Dan kemarin sempat ada yang tanya, Bu, prakarsa perubahan itu apa bedanya dengan misi, betul nggak? Jadi apa bedanya dengan misi? Nanti di akhir diskusi Bapak Ibu nanti kita akan coba berikan penguatan di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok dulu. Nah, masih ingat nggak kita kemarin gagal bentuk kelompok gara-gara hitungannya salah. Kalau mau bentuk 5 kelompok hitungannya sampai berapa? 3. Ayo ulang. Kalau mau bentuk 5 kelompok hitungannya sampai 3. Betul ya? Baik, saya mulai dulu biar tidak nanti satu kelompok, maksudnya satu kelas jadi satu kelompok, tapi akan terdiri dari beda kelas. Oke. Saya mulai dulu, berita. 1, 2, 3, 4. Ada konsentrasi kita ulangi dari awal. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Baik. Bapak Ibu ya, silakan ya. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 berada di sebelah sana, kelompok 3 berada di sana. Monggo Bapak Ibu, dalam 20 itu kan sudah bergabung dengan namanya. 1, silakan. 1, 2, 3. Matur nuwun Ibu-ibu. Jadi untuk aksi nyata 1.3 saya itu mengimplementasikan visi saya sebagai guru penggerak yang saya buat, yaitu visinya adalah mewujudkan generasi tangguh yang berkarakter dan adaptif. Kemudian dari visi ini saya buat kalimat perubahan, yaitu prakarsa perubahannya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan kebiasaan yang positif untuk menumbuhkan nilai-nilai positif pelajaran Pancasila. Kemudian aksi nyata yang saya lakukan adalah membuat pembelajaran
nyata saya. Nah, ini untuk yang kemarin saya laksanakan hari Rabu di pembelajaran matematika. Saya mengampu kelas 1 Bapak Ibu, jadi ibaratnya seperti pelajaran MTK. Dalam aksi nyata 1.3 CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah Jadi anak-anak saya bagi ke dalam kelompok, kemudian berkolaborasi mengurutkan bilangan dan mengenal bilangan 1 sampai 10. Kenapa menyenangkan? Karena dengan bimbingan anak-anak terlihat senang sekali, terlihat dari ekspresinya mereka belajar sangat antusias dengan wajah cerianya mereka belajar. keburukan bangsa kita sampai sekarang ada tentang akhlakul karimah. Makanya saya buat sebagai visi unggul dalam berakhlak karimah. Tapi tidak hanya berakhlakul karimah, tapi disertai dengan iman dan takwa. Gambarnya begitu. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui program Tahfidz Juz 30 Al-Fiqhi Al-Quran fi Qalbi. Al-Fiqhi itu kepanjangan dari Al-Quran fi Qalbi. Insyaallah punya nurin Al-Quran di dalam hati. Masa istri saya juga di dalam hati. Jangan sampai istri. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan Bapak Ibu, pertama saya melaksanakan perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi. Perencanaan. Oke, saya ulangi prakarsa perubahan saya tadi, saya tulis lagi biar lebih jelas. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui program Tahfidz yang sebagai aksi perencanaan saya itu saya berkoordinasi. Pertama dengan siapa sesuai dengan di foto, dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Pas ini kok seperti itu Bapak. Terus dalam pelaksanaannya saya melaksanakan 5 tahap. Yang pertama adalah mewujudkan program tersebut. 1, anak-anak didik saya ajak praktek membaca Al-Quran. Kalau mereka sudah bisa, mereka lanjut di yang kedua, yaitu mulai setoran hafalan Al-Quran. Jadi kalau membacanya masih belum bisa, jadi ada kewajiban dari saya atau bimbingan khusus dari saya sampai anak bisa membaca. Dalam arti makharijul hurufnya betul, tajwidnya betul semuanya. Jadi sampai anak itu mampu untuk membaca Al-Quran. Setelah itu baru tahap yang kedua Bapak Ibu, yaitu mereka mulai setoran hafalan Al-Quran, khususnya di juz 40. Ini insya Allah sering kemarin di materi beberapa 1 di 2 sudah saya sampaikan. Di sini yang sebagai yang beda dengan setoran hafalan yang lalu, itu saya menggunakan pin Bapak Ibu. Jadi pinnya masih pada bawah. Pinnya itu sederhana sekali Bapak Ibu. Pinnya kalau saya ingat yang pertama angka 1 itu pin coklat, yang kedua itu biru, 3 itu hijau, 4 itu merah, yang merah itu yang terakhir pin 5 itu kuning. Jadi penerapan di sekolah adalah saya bagi surat di dalam juz 40 itu menjadi beberapa bagian. Oke. Ini salah dulu. Dari yang paling bawah dulu Pak Ibu. Kenapa saya dari bawah? Karena suratnya telah. Oke, sampun ada lagi. Sudah cukup. Masukkan ke depan baliknya. Ini kesimpulannya saya sampaikan langsung. Sampai Kesimpulannya langsung. Apa di akhir nanti Pak? Sekarang. Saya dari SMK Bayangkara 5. Visi guru penggerak saya yaitu menjadikan individu yang beriman dan berakhlak karimah, yang kedua berjiwa entrepreneur, yang ketiga berwawasan global. Di sini kenapa kok jiwa entrepreneur? Karena SMK. mohon maaf Bu. Nah, makanya ngomong dulu SMK ini.
katanya. Nah, pernyataan prakerja saya itu lebih menunjukkan ke wawasan global untuk saat ini, yaitu meningkatkan kreativitas dan bernalar kritis melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini seperti yang wawasan globalnya, ya, yang di berwawasan global ya. Oke, saya fokusnya di situ. Nah, aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, pencolot. Dan yang ketiga dengan baca Al-Quran. Nah ini cepat. Ini yang waktu sekolah, ini rupiahnya 2. Saya tampilkan semua. Di sekolah saya itu memang jurusan komunikasi visual meskipun pondok. Kendala atau mungkin dampaknya bagaimana dengan rekan sejawat lain? Yang anak-anak sudah selesai sekolah itu sekitar jam 1 ke atas. Nah, alhamdulillah saya khususnya ya itu selalu kumpul seperti membeli komunitas belajar dengan rekan saya yang di rumah yang sama-sama kelas saya. Jadi saya kumpul dengan guru bahasa Inggris, guru agama, guru kejuruan, sama-sama memanfaatkan waktu sambil menunggu resensi pulang. Ini uji tafid. Ini uji tafid pertama Bayu sebelum hari integrasi dengan KAD Kota. Ini yang kita sendiri yang setelah itu alhamdulillah Bayu memberikan jalan, akhirnya ini menjadi program KKG Kota tersebut. Nah, mohon maaf Bayu tidak bisa dibohongi. Judulnya menerima sertifikat tahfidz. Sertifikatnya masih belum pakai angkat ini. Terus ini foto saya kasih kunjungan Bapak Pengawas sebagai berdua. Itu program saya. Nah ini sekarang Ibu refleksi. Ternyata program saya yang seperti itu saya kesulitan ketika masih ditemukan siswa yang masih belum membaca Al-Quran. Jadi tidak bisa itu karena memang syarat yang pertama harus bisa membaca Al-Quran. Akhirnya saya punya solusi memberikan bimbingan kepada siswa tersebut agar mereka lancar membaca buku selanjutnya bisa. Jadi tugas akhirnya anak itu analisa Ada dokumentasi ketika proses pelaksanaan dalam bentuk kayaknya seru anak-anak setelah buat di Canva terus kemudian mempresentasikan ke depan kan pasti kreativitas setiap anak-anak berbeda. bentuk video ya, tadi kan hanya foto. Kembali kan Apa kayak ada testimoni dari Testimoni bagaimana menanya perasaannya ketika belajar seperti ini. Dapat merasakan barangnya. Semakin semangat belajarnya. saya dan juga saya melihat antriannya kalau sudah
2 Bu, Isna, kamu lu mau setor berapa sih? Iya, sedang aku mau setor biar mereka bisa masuk. Tapi terlalu sendiri. Kadang saya motivasi, masa surat ini tok yang biasa. Kayak itu mungkin padahal kenyataannya di lapangan itu waktunya yang bersedia. Profil pada Pancasila dapat terwujud jika seorang pemimpin memiliki untuk menciptakan perubahan ke arah yang terbaik di lingkungan sekolahnya. Nyata saya ini saya ajak ke ini di lingkungan sekitar itu ada KRPL di lingkungan KRPL kayak ini di masyarakat itu memang membutuhkan orang-orang nah itu anak-anak saya ajak ke sana jadi saya kolaborasi sama kerjasama dengan pihak KRPL sebagai narasumbernya. Jadi anak-anak saya ajak ke sana. Untuk awalnya sih saya ini mengajak anak-anak membawa sampah dari rumah itu sampah yang kering. Jadi anak-anak bisa memilah sampah mana yang organik sama anorganik. Nah ini Bapak saya ajak ke sini ya jadi anak-anak benar-benar tahu apa prakarsa perubahan saya kan supaya anak-anak ini cinta di sekitar. Jadi sekolah ramah lingkungan ya belajar tentang ramah lingkungan anak. Dan yang terakhir ini saya ada di saya ajak ini membuat kreativitas dari barang-barang bekas itu saya ajak kreativitas. Terus intinya di puncak temanya di puncak akhir P5-nya saya ajak membuat pameran. Jadi ini melibatkan juga orang tua dan hadir di sini. Jadi dari hasil yang ini membuat pupuk organik atau pupuk yang cair itu kita perjualbelikan di saat pameran ini ke mama-mama. Jadi anak-anak benar-benar mengetahui apa namanya proses pengelolaan daur ulang sampah itu sendiri. Perencanaan persiapan pelaksanaan ya persiapan pelaksanaan Ya. Jadi di sini visi penggerak saya adalah menjadi penggerak dalam menciptakan transformasi berkelanjutan berfokus pada inovasi dan kolaborasi mewujudkan generasi unggul dan berkontribusi menjadi kemudian dari visi saya mengembangkan pembelajaran yang dapat membangun generasi berpikir luhur dan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Jadi tujuannya saya fokus pada tujuan dari prakarsa perubahan saya adalah menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran lingkungan peserta. Kemudian tahapan yang saya lakukan khususnya ada 3 yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi. Jadi untuk tahap persiapannya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan prakarsa ini saya sehari, kemudian mendapatkan kembali yang positif dari kepala sekolah alhamdulillah, dan kemudian saya lanjutkan lagi dengan guru-guru penggerak yang lainnya. Kebetulan di tempat saya ada budget, jadi alhamdulillah bisa bersama-sama memberi kembali, kemudian kembali yang positif, jadi bisa memberi masukan yang baik. Seperti ini gimana kalau seperti ini seperti itu. Jadi di sini ada Bu Ayu, kemudian Jenny, waktu itu saya berkolaborasi sama-sama. Jadi di sini muncul rangkaian kegiatan apa sih yang membantu anak-anak itu sadar dengan lingkungannya. Jadi pertama ini juga fokus pada kegiatan P5 gitu. Kebetulan di sini saya ambil tentang yaitu anak-anak biasa dari lingkungan, ada kampanye gitu. Jadi nanti anak-anak pertemuan kita jelaskan dulu sampahnya seperti apa, pengelolaan sampah itu seperti apa. Nah
minatnya ya. Apakah sebuah perubahan misalkannya pembelajaran diferensiasi namanya. Jadi kan menurut gaya belajar anak-anak sebenarnya. Jadi di sini guru yang memberikan pembelajaran variatif, tidak hanya satu monoton itu dengan karya yang sama, tapi pembelajaran tetap satu, tapi hasil karyanya berbeda-beda seperti itu. Ada tadi toples, ada buat bendera, ada yang menyusun puzzle, ada yang mewarnai, dan mewarnai itu pun kemarin itu unik anak-anak itu. Jadi kan saya itu memberikan katembat sama pewarna, tapi dia itu dengan kreasinya sendiri dicampur, ada yang dengan spidol, ada yang krayon, jadi tambah bagus gitu loh. Kreativitas anak-anak itu muncul. Gua aku tak buat ini ya, iya nggak apa-apa. Kan di situ juga saya itu menyiapkan alat belajarnya itu tidak satu, jadi biar itu dia tuh mikir, tak buat ini bagaimana ya. Itu kan membuat anak itu berpikir kritisnya di situ. Nah terus menyusun bendera merah putih, itu pun anak-anak itu saya itu hanya memberikan tulisan, tapi kan ada yang menulis sendiri, mencontoh dari tulisan saya, ada yang menulis di kertas sendiri, ditempel gitu kan. Di situ sudah saya post-it dari situ saya. Karena doktrin kolonial tadi, kolonial kan yang bangsawan itu kan nggak diserahkan, tidak kira diserahkan kan manfaat biasa. Untuk memang merubah doktrin itu ini apa ya, sulit. Saya itu sulit, terutama yang di cowok-cowok. Enak kita ikut orang tuh kita dapat bayaran. Kalau kita bekerja sendiri kita memikir. Tapi karena kemarin itu kita di sekolah juga sudah, siapa yang punya usaha di rumah boleh dijual di sekolah. Jadi paling tidak itu makanan atau minuman yang mereka punya di rumah boleh dijual di sekolah. Akhirnya banyak yang berlomba-lomba. Entah itu usaha, meskipun itu tadi hasilnya orang tuanya, tapi dijual di sekolah. Jadi anak-anak itu sudah berlomba-lomba untuk menumbuhkan mereka jualan. Tapi belum bisa 100%. Yang kebanyakan yang ini adalah yang perempuan-perempuan yang minat. Karena mereka itu kan bisa online, bisa mainan HP, dan banyak yang mereka tuh sudah membuat toko online sendiri dari hasil-hasilnya mereka sendiri. Jadi memang merubah mindsetnya sulit, apalagi di sini orang tua kadang kalau sudah keterima pabrik di Surabaya, paling tidak dihaji itu orang tua kan nggak setuju. Nah, jadi mereka nganggur, akhirnya saya kasih contoh, lihat kakak kelasmu yang sudah lulus tidak bekerja. Kamu mau seperti apa kamu tidak bekerja kita fokus belajar kalian untuk bekerja. Lele halus tali buat es dijual keliling. Itu kan maksudnya istilahnya untuk biaya kan tidak terlalu besar. Nah itu. Tapi kita mau kamu nggak nyolong, gue api ade waktu nyolong apa segeranes. Nah itu harus kita tekankan pelan-pelan anak-anak. Nah kebetulan saya di kelas saya itu sudah saya taruh di kelas saya itu sudah saya tempel paten. Lakunya teman-teman yang dibawa kemarin itu sudah kena banjir. Kemarin terus akhirnya ini yang kemarin itu terus ini di kelas saya ini Bu sudah ada LCD-nya di atas ini. Tiap hari kalau setiap seminggu 3 sampai 2 kali itu saya mesti pakai LCD dan pakai laptop ini nanti pinjam ke teman-teman juga tak taruh di tengah-tengah berapa kelompok gitu anak-anak lihat kadang lihat ada aku ya ketahuan kok bahkan saya juga itu benar punya HP 2 kadang aja coba lihat ini gitu cuma itu aja. Kalau untuk wawasan globalnya kan bahasa Inggris nggih. Bahasa Inggris kan sudah masuk di kelas 1 sampai kelas 6. Untuk ini kemarin masukan dari Bu Eti, Bu Siska, kalau bisa tuh setiap pagi nggak apa-apa lah gurunya belajar juga bahasa Inggris sedikit-sedikit biar anak-anak itu kalau setiap pembelajaran ice breaking-nya atau awal pakai bahasa Inggris dan menjalankan pembelajaran yang bermakna gitu. Pelaksanaan tahapan aksi nyata saya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaannya di sini karena saya merasa kedepannya menjadi pemimpin pembelajaran dengan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berusaha pada anak. Jadi saya ini merencanakan pelaksanaan aksi nyata, kemudian
pembelajaran itu kita merancang modul belajar yang matang. Di sini contohnya ini pembelajaran matematika mengukur luas daerah ya. Itu kita memanfaatkan proyektor, jadi diarahkan ke papan tulis. Nanti anak-anak ngerjakannya langsung di papan tulis. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita membuat kesepakatan di mana untuk mengajarkan karakter itu seperti apabila mau maju, angkat tangan dulu. Majunya bilang permisi. Saya mau maju menggunakan kata-kata yang soal. Itu saya visi sebanyak ini, tetapi yang saya lakukan hanya satu. Contoh misalkan ada yang saya lakukan khataman gitu Pak, khataman atau tahfidz gitu Pak, tahfidz. Kemudian ada yang tentang lingkungan saja, betul? Jadi apakah memang dari segi peraturannya ditonjolkan salah satu begitu nih? Oke, jadi Bapak Ibu ada hal yang bisa kita ambil. Kalau misalkan kita itu punya visi Bapak Ibu, maka kita akan tahu kedepannya mau seperti apa. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu perlu disadarkan, saya sebagai kepala sekolah merasakan itu, bahwa jangan sampai menjadi guru yang seperti berjalan biasa saja. Datang ke sekolah ya jam 7, waktunya masuk kelas pulang, ngajar gitu ya. Kemudian nanti ketika selesai ya sudah, ketika jam 2 waktunya ceklok pulang gitu. Tidak punya visi yang mengarah kepada visi sekolah. Kadang-kadang visi sekolah itu pun juga tidak semua orang merasa itu visinya. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kadang-kadang penanggung jawab di sekolah itu Bapak Ibu, dia merasa kerja sendiri. Saya melakukan kegiatan ini kok maksimal hanya 5 orang ya, yang bantu saya, yang lain kok nggak peduli sama sekali. Itu karena masing-masing orang tidak memiliki kepemilikan terhadap visi tersebut. Nah, hal yang luar biasa Bapak Ibu, apabila di sekolah itu ada semua orang atau semua orang di sekolah itu seperti Bapak Ibu punya visi, punya prakarsa perubahan, bisa dibayangkan tidak? Sekolah itu mau seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu guru itu punya visi, cuma tidak pernah dinyatakan secara khusus gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian boleh nggak yang dilakukan itu tidak satu itu tok, lingkungan tok gitu, boleh Bapak Ibu? Ya tentu saja harusnya banyak yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu akan punya prakarsa perubahan yang lainnya yang mengarah kepada visi sekolah. Tadi ada pertanyaan,
Ya, ada yang iya, ada yang tidak ini. Coba Bu Nurul, kenapa harus bersinergi? Ini karena kita bagian dari sivitas sekolah. Ya. Sekolah punya visi, jadi bentuk dari dukungan terhadap visi sekolah kita yaitu visi guru penggerak atau guru itu Ya. harus sinergi dengan visi sekolah. Ya, selaras ya. Jadi kita turunkan gitu. Pak Yuka, kenapa tidak harus barangkali? Iya. Dari visi-visi tersebut itu mungkin kita bisa Kembangkan. kolaborasi Iya. karena selama ini kan yang kita tahu visi sudah sudah Iya. bukan dari Iya. nah dengan adanya seperti itu nah berkolaborasi mari kita berikan visi sesuai dengan yang sesuai. Iya, betul. Jadi insya Allah sependapat Bapak Ibu ya. Jadi begitu yang tidak boleh mungkin sama ya, sama kata-katanya ngeplek begitu. Jadi kata-katanya persis antara visi sekolah dengan visi pribadi kita. Tapi kalau selaras itu harusnya ya. Kenapa? Karena kalau masing-masing ada 47 kepala di sekolah itu semua orang itu punya visi pribadi yang mengarah kepada visi umum, maka sekolah itu bisa berjalan dengan sendirinya karena semua orang peduli. Itu ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah klik tadi, sempat ada pertanyaan Bu. Nah itu visinya sebanyak itu kok yang ditampilkan cuma kegiatan lingkungan. Visinya sebanyak itu yang ditampilkan kok hanya mengaji pagi tadi isi gos gitu. Jadi itu intinya. Sama dengan sekolah punya visi sampai banyak Bapak Ibu. Yang dilakukan banyak tuh, prakarsa perubahannya dalam bentuk misi itu banyak sekali. Termasuk tadi ada yang pembelajaran menyenangkan begitu. Bagaimana mewujudkan pembelajaran menyenangkan? Ya, yang dibahas mengenai pembelajaran menyenangkan saja. Padahal guru tersebut juga terlibat dalam kegiatan keagamaan juga, kedisiplinan juga, begitu nih Bapak Ibu. Insya Allah aman ya. Bapak Ibu saya doakan semoga apa yang menjadi visi Bapak Ibu berjalan dengan baik dan amin. Kemudian Bapak Ibu kemarin ketika diskusi BI itu ada joget TK itu ya kayak lompat-lompat gitu. Mari kita sambut Bu Farah. Tepuk tangan untuk Bu Farah. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, lihat ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang, olahraga membuat kita muda, lagi sehat, lebih sehat, kuat
Gus. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 2. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 1. Yes. Oke, apa sudah kita semuanya? Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyampaikan rencana penyampaian disiplin positif di sekolah masing-masing dan strategi penerapannya dan rencana kedepannya berdasarkan umpan balik dari teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah tertera di kertas lembar kerja panjenengan semuanya. Nanti monggo ditindaklanjuti di rumah, nggih. Untuk kedepannya ditindaklanjuti apa yang menjadi umpan balik dari teman-teman panjenengan yang merupakan perbaikan untuk kedepannya sehingga menjadi aksi nyata 1.4. Ya, monggo dilaksanakan segala masukan dan saran dari teman-teman panjenengan. Siap? Oke, terima kasih. Baik. Penguasaan, betul ya? Penguasaan, betul ya? Terakhir? Bertahan hidup. Aplaus untuk kita semuanya. Betul nggak? 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan, ada bertahan hidup. Betul? Untuk lebih jelasnya panjenengan buka lagi Mas. Nggak ada kuncinya ada tuh. Ada. Apa? Kita lihat betul apa salah? Oke, 1, 2, 3. Nomor 1 itu apa? Kesenangan. Oke. Nomor 2 apa? Cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebebasan. Nomor 4 penguasaan. Nomor 5 bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan kita sebagai manusia ada 5. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita ingin jadi orang yang senang terus, happy terus ya. Tidak ada pernah rasa sedih, gundah, gelisah. Ini busis kayak ini sing sedih. Ini ngantuk lah sedih. Itu pasti sedih karena Tepuk 2. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke, saya lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Semua manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Jelas ya? Semuanya ingin disayangi, semua ingin dicintai, ya. Begitu juga peserta didik kita yang ada di dalam kelas, semuanya ingin disayangi dan ingin dicintai oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Jadi bebas untuk berpendapat, bebas untuk beraktivitas, bebas untuk belajar. Jadi semuanya itu ingin kebebasan. Jadi artinya kebebasan tidak ada keterikatan. Jadi bebas dengan sendirinya, merdeka dengan sendirinya. Iya, yang penting ya kebebasan. Lanjut.
Nah, ini penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan 15, tapi tidak apa-apa, nanti kita lihatnya agak mepet. Biar karena jadwal kita ternyata ada perbedaan antara yang di LMS dengan yang panduan diberikan tadi pagi. Yang di panduan lokal itu ternyata maju gitu, nggak apa-apa. Kita lakukan dengan kecepatan tinggi, kita jawab ya. Jadi kita praktekkan untuk keyakinan kelas dulu. Bapak Ibu di LMS sudah masuk materi itu? Sudah kan? Sudah, tapi praktek belum? Iya. Karena itu nanti di sini praktek dulu, di sekolah baru dipraktekkan nanti untuk aksi nyata. Aman ya Bapak Ibu? Untuk pertama pasukannya tetap atau ganti? Apa kembali ke habitat awal, ke kelompok sendiri? Ini Bapak Ibu sudah membawa semua perangkat ke tempat duduk? Tadi kan Pak Wiran di situ. Belum. Cuma bawa pulpen aja. Gimana kalau kita kembali ke kelas masing-masing? Aman ya? Silakan kembali ke kelas masing-masing. Bapak ini nggak pindah ya? Jangan tetap di situ tadi ya. Minta maaf. Hari ini kita membuat keyakinan. Dibacakan apa Keyakinan kelas ya. Tidak boleh teriak. Oh, tidak boleh teriak. Bagaimana anak-anak? Tidak boleh teriak di kelas? Oke, boleh ditempelkan di kertas belakang yang sudah disiapkan. Kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi nanti satu anak membuat peraturan kelas. Kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan di kelas. Contohnya, misalkan dalam kelas tidak boleh mencela temannya. Bully berarti Pak? Bully, tidak boleh bully. Tapi itu saya sebutkan. Tulis di kertas pelan itu, nanti kita diskusikan ya. Silakan ditulis waktunya 1 detik. Tidak boleh memakai, tidak boleh.
Suling gayang bulan. Suling gayang bulan. Iya. Suling ga. Suling gayang rumah. Suling gayang rumah. Kalau gayang kan kata ganti Ya. buatan. Ya, biar ingat. Oh iya Siska boleh. Tulis ya anak-anak. Waalaikumsalam. Ya silakan buka. Kita nanti ini ya tulis ya. Ya Bu. Ini anak-anak ya. Kalian itu artinya susu apa? Ini. Tuh tambah ini mengulang. Kok mau ke kamar mandi lagi? Oh, sebentar Bu ya. Iya, silakan bisa. Lanjutkan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Ringnya apa ya? Silakan kita. Bagaimana kita sudah? Kenapa lagi ya? Lagi Bu. Ini kan ya. Mohon maaf Bu ya. Ya udah. Ini sakit anak. Iya, sambil ini Bu. Bagaimana kalau kamu masuk KS dulu? Enggak bisa Bu. Saya mau kamar mandi aja sebentar. Oh begitu ya. Siska beneran ini anu ya? Ya tolong lihat ya. Bentar ya. Assalamualaikum. Iya, silakan Bita. Ayo anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini ya anak-anak. Aku guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Pak Basti, ini ada apa Pak Basti? Ini begini Bu. Setiap kali pelajaran saya, tidak hanya saya sih, guru lainnya juga, kita ini sering kan Bu. Kita itu sering kali izin ke kamar mandi. Mungkin ya satu kali karena nggak apa-apa, tapi itu sering. Ini juga tidak dirasakan hanya saya saja ya Bu. Guru yang lain juga begitu. Terima kasih Pak Basti informasinya. Semoga tidak salah penting. Ya, terima kasih. Ya. Kita Assalamualaikum. Selamat siang, Nak. Baik ya, sehat ya, Nak? Sehat Bu. Tadi saya kan saya wali kelasnya sampean, ya sempat apa katanya bertukar tadi ditanya izinnya, terus sampai berapa kali tadi izin waktu pelajarannya Pak Basti? Sudah berkali-kali karena sakit umur saya. Oh sakit ya bapaknya. Terus apa tidak berusaha ke UKM diobati mana? Tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Coba kalau bukan hari-hari ini ya, karena apa namanya yang dilihat dari kondisi tadi, kita nanti bisa ketinggalan pelajaran apa yang disampaikan sama Pak Basti. Nah untuk itu sebaiknya kita tetap harus mengikuti apa sepertinya Bu Pak Ibu tadi melihat sebenarnya sudah ada di kantin. Betul atau tidak ya? Kenapa? Kita tidak sarapan, jadi mau Oh makan dulu. iya. Jadi alasannya seperti itu ya. Karena lapar ya. Iya, ini juga banyak minum tadi Bu. Sama saya dulu juga seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi lebih baik izin dulu.
bisa apa namanya, bisa kira-kira gimana ya biar tidak kita itu balik izin lapar didekati, lalu mungkin tetap diam di kelas, bagaimana caranya kita? Dari rumah sarapan dulu. Nah, betul seperti itu ya. Jadi lebih baik seharusnya kita membawa bekal dari rumah ya. Nah, itu berarti yang dilakukan kita tadi sudah belum sesuai belum dengan keyakinan kita? Tidak, Ibu. Oh iya, jadi solusinya bagaimana kita agar tetap menjaga sesuai dengan keyakinan kelasnya kita? Bagaimana? Berarti kita kalau berangkat sekolah harus sarapan dan minum banyak. Tidak banyak sih, sedikit saja dan lupa-lupa. Tetap semangat belajar ya nak. Ya, Boleh kembali ke kelas, tetap mengisi pelajaran berikutnya. Mohon maaf Bu ya. Iya, Tidak lama lagi. Oke, terima kasih kita. Ya, saya bosan itu di kelas ngapu-ngapu itu nggak selesai-selesai Bu. Oh gitu. Iya sih, kamu kelihatannya senang sekali tidak melakukan kegiatan itu. Tapi kamu tahu nggak kalau itu bisa merugikan orang lain? Iya Ibu, maaf Ibu. Oke. Kira-kira apa yang dilakukan Ciko ini dari keyakinan kelas yang ada hal yang Ciko belum lakukan nggak? Iya. Ciko ingat nggak sih keyakinan kelas kita ada apa saja? Ya, membersihkan kelas bersama-sama Ibu. Iya. Nah, karena membersihkan kelas bersama-sama dan Ciko sekarang tidak, itu kira-kira menurut Ciko tindakan Ciko saat ini itu sudah mencerminkan melakukan keyakinan kelas itu apa belum? Belum Ibu. Nah, karena hal itu kira-kira apa yang harus dilakukan Ciko? Ikut bersama-sama membersihkan kelas dengan teman-teman Ibu. Oke, nanti berarti Ciko tolong lakukan apa tadi yang mau Ciko lakukan? Bersama-sama dengan teman-teman membersihkan kelas Ibu. Oke, iya. Nah, karena Ciko sudah tahu apa yang harus dilakukan Ciko, jangan lupa nanti dilakukan dengan teman-temannya. Begitu ya, Nak ya? Oke Ibu. Oke, terima kasih Ciko. Oke Ibu. Ibu. Membacakan hasil observasi saya yang pertama yaitu membuka percakapan dengan ramah, sudah dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu menggali cerita dari sudut pandang murid, sudah menanyakan kronologi ceritanya yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut, dilakukan menanyakan alasan terjadinya cerita. Yang keempat, menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Sudah dilakukan, akan tetapi untuk menguatkan identitas anak belum dilakukan. Yang kelima, yaitu menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Sudah dilakukan dengan menanyakan alasannya. Kemudian menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, sudah dilakukan dengan menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar dan menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian menawarkan restitusi pada murid, sudah dilakukan dengan menyarankan tindakan yang dilakukan untuk menebus kesalahan. Dan yang terakhir yaitu menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid, menanyakan apa yang akan dan harus dilakukan anak agar memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Mengucapkan dengan oh iya nggak apa-apa, kamu sudah minimal kamu sudah mau jujur bercerita gitu. Jadi itu yang menstabilkan identitas dia. Jadi ketika dia berbuat salah, identitasnya dia dikembalikan gitu. Jadi dia enggak merasa dia bersalah atau bapak ibu guru juga tahu perasaan kamu atau karena kamu dapat bagus jadi kamu merasa temanmu yang nilainya jelek itu
kamu ejek atau apa, tapi tidak boleh seperti itu atau seperti itu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu bukan sebagai apa ya hukuman, tapi sebagai pembelajaran buat dia. Seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan hasil observasi dari praktek kasus segitiga restitusi. Yang pertama, membuka percakapan dengan ramah sudah terlaksana. Tadi terlihat Bu Guru sudah dengan suara yang sopan menanyakan kepada murid. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid sudah dilaksanakan oleh Bu Lulu tadi oleh guru. Kemudian menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Setelah menggali cerita, kemudian guru juga menanyakan alasannya kenapa kok seperti itu, kenapa Ciko kok tidak ikut piket tadi. Kemudian melakukan tahapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tadi sudah diawali dengan kalimat Ciko, kamu tahu kesalahanmu saat ini. Terus kemudian menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi tadi juga dilakukan sama gurunya. Yang selanjutnya menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah ditanyakan juga keyakinan kelas kita apa untuk recalling ke Ciko bahwa kita tuh punya keyakinan kelas yang harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian menawarkan restitusi pada murid tadi sudah disampaikan sama guru dengan menyarankan tindakan-tindakan dari solusi yang dia lakukan seperti itu. Yang selanjutnya menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid sudah disampaikan tadi dengan menggali tindakan apa saja yang bisa menjadi solusi dari kenapa Ciko kok tidak ikut piket. Mungkin tadi tambahannya lebih diperkuat lagi di proses menggali tindakan restitusi ini oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok C, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak tepuk tangan nggak pulang ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok C. Ada satu yang nggak pulang. Menstabilkan validasi dan menanyakan keyakinan. Nah di sini tadi dari suara dulu ya, dari suara sudah halus, nggak ada yang mentak ya, sudah halus kayak jalan tol. Dan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya itu hasil itu dibuktikan dari ketika wali kelas sudah melakukan stabilitas pada Wita dengan baik dan sopan dan menanyakan membuka alasannya kenapa mungkin seperti itu. Terus validasi tindakan ya juga Bu wali kelas juga melakukan tindakan yang pada Wita dengan berkata jujur. Kamu harus berkata jujur untuk ungkapan dengan sebenarnya seperti itu. Terus menanyakan keyakinan juga menanyakan apa kira-kira apa yang dilakukan dan apa sebabnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebagai kepala sekolah yang lain sudah mulai merasa bahwa dengan pengawas yang dari sefrekuensi dengan kita sudah tidak ada lagi teriak-teriak dulu dipanggil oleh guru Senin ini disuruh ke dinas. Sudah tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah untuk budaya positif itu menurut saya pribadi itu sudah bisa dirasakan, di mana saya sebagai kepala sekolah sudah bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada ketakutan dipanggil di Senin ini itu Bapak Ibu, karena memang semua orang sudah belajar mengenai budaya positif bahwa tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kemarin ada misalnya kita membuat undangan PGRI salah, kemudian dimarahi orang tua biasanya marah-marah. Dia bilang begitu, misalnya mengatakan begini, sampai mau undang gimana itu? Kenapa saya bikin undangan gitu? Apakah boleh seorang kepala sekolah dimarahi seperti itu oleh kepala sekolah lain? Kan menurut saya sudah tidak zamannya. Kenapa Bapak? Saya suruh ngatakan gitu, Ibu kan cukup bertanya kenapa kok salah buat di misal ya? Tadi kenapa kan begitu loh? Terus solusinya apa gitu loh? Selanjutnya kan berarti cukup dikirim ulang, begitu nih? Cukup dikirim ulang, kemudian akan ketahuan bikin undangan mau bawa tempat bagaimana gitu. Kan daripada dimarahin kan mending ditanyain gitu loh Bapak Ibu.
Saya rasa tidak ada kebenaran satupun yang menyakiti, kemudian orang sudah bekerja sampai sore dimarahi. Itu kan budaya kita dulu begitu, Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang sudah mulai ada sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Saya tidak gampang puas ya. Monggo silakan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sudah selesai semua tugasnya? Belum. Ya nggak bisa ditutup kalau belum ini. Ayo, 2 menit lagi. Semangat. 2 menit lagi, saya kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir observasi. Hal baik apa yang sudah kita lakukan di hari ini untuk Bu Farah? Saya sudah berupaya lebih baik dari sebelumnya. Hal yang baik yang sudah dilakukan mempraktekkan keyakinan kelas segitiga restitusi. Refleksi yang kedua adalah hal apa saja yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Punyanya Pak Khoirul, semakin dewasa dalam menghadapi sebuah masalah di sekolah. Sih, bagus. Selanjutnya refleksi yang ketiga, hal apa yang kita pelajari hari ini? Bu Yuni, penerapan disiplin positif, praktik keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada yang lain ini? Yang kita pelajari hari ini? Ada yang lain? Satu, penerapan aksi nyata 1.3. 2, rencana aksi nyata 1.4. Yang ketiga, pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat, praktek segitiga restitusi. Oplos untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Semangat untuk bergerak dan menggerakkan orang lain, karena panjenengan semua disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan orang lain. Oke. Cara pakai kopian gitu. Coba gelokalan saya. Saya suka sama pasir saya. Saya kira kalau saya kopian maka disuruh baca doa terus. Datang bukan. Tapi nggak tahu selama hari ini juga kan Bu Hayu masih sayang sendiri. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini. Kita pertama bersyukur kepada Allah kita bisa kuat. Walaupun hari ini ada sedikit cerita dari yang sakit, ada yang sedikit mau dan tidak tidur, dan alhamdulillah Robi saya nggak robek hari ini. Bapak Ibu, ilmu kita bertambah lagi, muncul semakin bertambah. Kita tenaga pikiran kita insya Allah mulai sedikit terkuras lagi ya. Mudah-mudahan insya Allah kita juga punya keyakinan sendiri bahwasanya Allah menciptakan akal pikiran kita ini untuk selalu menambah ilmu baru. Semoga ilmu yang diinginkan Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing untuk kemajuan pendidikan. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Ya
الصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak